di pasir Malang ka tembok nelah di zaman kolot urang bajoang Malang urang dukung urang rojo. Pak Yus, maaf setelah tadi kita berbicara tentang RPP berdiferensiasi dan KSS serta hubungannya dengan observasi pembelajaran. Nanti untuk di PI 5, Pak Yus, seberapa persen sih kans Pak Yus, kawani Pak Yus untuk menyampaikan rekan sejawat? Ya. Kalau melihat materi dan juga nanti yang kemungkinan yang akan saya ajak kerjasama di coach itu, insya Allah 90-98% saya siap. Masya Allah, nuhun. Terima kasih, berarti pertemuan kita hari ini sangat bermakna ya, dapat diterima dengan bagus. Enak Pak Dede, Pak Dede dari pagi sampai sekarang kita sudah ngobrol nih tentang RPP yang berdiferensiasi yang benar dengan logi, simple, anggun urang, terus hubungannya dengan observasi di kelas sesuai dengan lampiran 4, 5. Iya, semangat. Seberapa gede kawani Pak Dede nanti ketika melaksanakan DPI 5 Pak Dede, setelah Pak Dede sekarang mendapat materi dari Abdi sareng ngobrol ayeuna mangga. Insyaallah saat stipayun waktu saya karya ternyata RPN Abdi teh dijadikan contoh ku reng rancangan nanti daerah RPN sanes gitu. Berbakat didinya Abi yakin insyaallah siap untuk berapa persen kawan tuh? 90% lah. Masa. Insyaallah. Siap. Nuhun Pak Dede. Enak kapan Nanang, Pak Nanang? Ya, tadi kan kita ngobrol RPP dari mulai penentuan KD, diferensiasi seperti apa, pengelompokan siswa seperti apa, sampai ke diferensiasi konten, proses dan produk, sampai ke aplikasi KSE. Terus kan nanti Pak Nanang akan menerapkan mengaplikasikannya sendiri nanti dengan rekan sejawat di PI 5. Kansnya berapa banyak dan berapa persen kawantun keberanian Pak Nanang untuk melaksanakan PI 5 dengan materi yang benar seperti tadi? Insya Allah Pak Haji, setelah mendapat beberapa pemahaman dari Pak Haji tadi, saya yakin 95%. 95%. Hebat. Berbekal mungkin siapa nanti ada. Siap. Dan saya pun Pak Nanang siap untuk membantu ya nanti ketika proses itu. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Nuhun Pak Nanang. Ya. Bu Seli, dari awal sampai sekarang pertemuan kita, apa yang didapat oleh Bu Seli? Yang saya dapat banyak sekali Pak pengetahuan yang belum saya temukan sebelumnya, terutama untuk RPP kali ini. Jadi betul-betul ilmu baru untuk saya, alhamdulillah. Itu yang saya dapat. Kalau misalnya sudah diterima? Sangat-sangat diterima Pak. Jadi saya paham bagaimana cara menyusun RPP yang bukan hanya yang baik tapi yang benar juga. Sekarang setelah dengan materi ini untuk menghadapi coaching nanti dengan rekan sejawat, kan saya sudah tadi mengajak Ibu dan semua Bapak di sini melakukan coaching tentang lampiran 4 di pra observasi, kemudian ada penilaian di lembar observasinya, pasca observasi lampiran 6 dan sampai pengembangan diri lampiran 7. Berapa persen keberanian Bu Seli ini nanti terjun di PI 5 ke teman sejawat? 95% Pak. Mantap, hebat, sip. Bu Seli bisa namanya Bu Ade. Obrolan kita tentang RPP berdiferensiasi dan coaching tentang observasi pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Saya kan tadi mengajak Bapak Ibu termasuk Bu Ade yang mengajak bagaimana kita melihat lagi RPP kita sudah logis atau belum, sudah diferensiasi belum, sudah integrasi dengan KSE atau belum, sampai kita observasi dan langsung tadi ada penjelasan mengenai hasil observasi dari pra, observasi dan pasca serta pengembangan ini. Nanti kan di PI 5 Bu Ade akan sendiri nih ketemu dengan rekan sejawat dengan melakukan apa yang sudah saya lakukan sebagai pengajar praktik ke Bu Ade. Berapa besar Bu Ade keberanian atau kawani Bu Ade untuk menyampaikan hal ini kepada teman? Berapa persen? 5
50%. Kenapa? Saya kebingungan ya Pak, kebingungan teh biasanya upami supervisi kan ini supervisi kayak katanya Pak untuk PI 5 pasca itu kan adanya supervisi klinis ke kelas tangtosnya terus tangtos orang teh bakal naroskeun perkawis administrasi anjeunna FPP anu didamel ku anjeunna tapi teh rumaos supaya di SPT kan orang baru meskipun ada yang usia di bawahnya honorer gitunya Pak, tapi buat saya mereka semua itu senior gitu Pak. 50% itu keberanian atau kesiapan. Keberanian. Ya keberanian. Tapi kalau ilmunya berapa persen? Ilmunya insya Allah Pak 90%. Gak ngerti gitu. Cuma harus gitu. keberanian dulu. Mau milih dan kasih jawabannya apa teh teh? Bingung. Saya gitu. Oh iya, jadi yang 50% bukan berarti tidak paham ya, tapi mengumpulkan keberanian. Mengumpulkan keberanian untuk. Tapi saya yakin keberaniannya nanti akan jadi 99,9%. Siap ya. Tapi secara umum materi mah ke atas. Alhamdulillah. Bisa ya untuk menyampaikan ke temannya. Cuma keberanian. Cuma keberanian untuk menyampaikan, melakukan observasi ke rekan. Siap. Karena tadinya mungkin kan merasa posisinya bukan ini baru, gitu. PNS baru ya. Ya itu meskipun ada yang honorer dan segala macam, tapi mereka basicnya lebih lama. Terus ya mereka senior buat saya. Ya, siap. Nuhun Bu Ade. Meneng siap untuk PI 5. Nanti setelah dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya tentang materi observasi pembelajaran, kita menyusun RPP yang logis. Kemudian saya juga melihat ini diferensiasi dengan KSP. Seberapa persen tingkat pemahaman Bu Neng terhadap materi kita? Pemahaman. Kalau terkait pemahaman, insya Allah 90% ya Pak Haji. Saya akan mungkin sudah paham, mendapat pencerahan dari yang sesi ini Pak Haji sampaikan. Namun untuk keberanian nanti ke rekan sejawat mungkin masih kurang dari 50% karena mungkin semuanya senior ya Pak. Saya termasuk orang yang paling muda. Ya. Tapi doakan ya mudah-mudahan keberaniannya naik Bu Ade dan Bu Neng. Karena kan ada nanti misi tertentu, apalagi didukung dengan harus ada selesai administrasi dan orang kan harus ngisi juga di LMS atau apa tugas, jadi insya Allah dengan keadaan mah bakal naik keberanian nanti gitu ya. Berani, karena ada sanajan ayeuna urang di bawah usia oge dan mungkin karena tugas bukan karena kita tidak sopan kepada mereka. Mudah-mudahan dia berubah mindsetnya Bu Ade ya. Dan tentunya nanti diaktifkan di KKG atau di Bismillah Bu Desri, dari pertemuan kita awal tadi membahas tentang kelogisan RPP yang kita buat sebagai perencana pembelajaran dari mulai pemilihan KD sampai diferensiasi dan KSE serta observasi pembelajaran. Apa sih yang didapat oleh Bu Desi di pertemuan ini? Yang saya dapatkan dari pertemuan ini banyak sekali ya Pak, mulai dari bagaimana kita harus bisa membuat tahapan-tahapan membuat RPP yang baik dan juga benar, tidak hanya baik tetapi juga benar, mulai dari menentukan KD sampai dengan membuat evaluasi ya, kemudian bagaimana juga membuat RPP yang berdiferensiasi yang mampu mengcover kebutuhan siswa, mulai dari diferensiasi konten, proses maupun juga produk, kemudian KSM mana yang akan kita sampaikan atau berikan di dalam RPP tersebut, mungkin itu. Terus ini kan hubungannya dengan pelaksanaan PI 5 nanti, dan kita akan memilih siapa rekan sejawat yang akan kita observasi dari mulai RPP beliau kita nilai sampai proses belajar mengajar beliau juga kita amati, kita observasi. Seberapa besar sih kesiapan Bu Desri dan tingkat pemahaman serta keberanian untuk menghadapi rekan sejawat? Saya ingin tahu supaya nanti muncul nilai yang bahwa ketika presentasinya bagus berarti ya saya lega begitu. Kalau misalnya nanti masih di bawah presentasinya sekian yang dirasa belum cukup, ya kita perlu ngobrol lagi gitu untuk itu. Berapa besar Bu Desri? Berbekal dari materi yang sudah kita bahas tadi, insya Allah 90% saya bisalah menjadi
ini untuk rekan sejawat nanti Pak di PI5 ya. di PI 5 ya. Ya, dan Bapak Ibu semuanya sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.